Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From Season 3 episode kedua. Di episode sebelumnya kita memiliki 3 kejadian. Yang pertama adalah Kenny dan Jim yang pergi untuk mencari Tabitha ke hutan dan bermalam di rumah kosong di hutan yang baru ditemukan. Sementara Tabitha di dunia nyata bertemu dengan orang tua yang sepertinya adalah ayah Victor. Sementara di desa, para monster melepaskan hewan sehingga Boyd terpancing untuk menyelamatkan mereka. Namun sebagai gantinya, satu sapi dibunuh dan ibu Kenny dimakan dan Boyd dipaksa untuk melihat. Apa yang akan terjadi di episode kedua? Tapi sebelum mulai, Mimin mau ngasih tahu kalau di akhir video Mimin punya teori konspirasi yang mantap untuk dibahas di akhir video. Jadi nonton sampai akhir ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita berada di pagi hari setelah penyerangan monster semalam. Di bar ada Jet dan Victor yang menjaga kambing yang diselamatkan mereka semalam. Tentunya mereka tidak tahu kematian ibu Kenny sehingga Jet pergi ke peternakan. Ia menemukan mayat ibu Kenny dengan kondisi yang mengenaskan sementara Boyd tidak bisa tidur semalaman dan terus berkata sesuatu dalam bahasa Mandarin. Sesuatu yang ibu Kenny selalu katakan sebelum ia meninggal. Boyd diborgol di tiang, namun monster itu menyimpan kunci borgol di saku kemeja Boyd sehingga Jet bisa melepaskannya. Tentu setelah dilepaskan, Boyd meminta maaf pada ibu Kenny karena ia tidak bisa menyelamatkannya dan berpikir kalau ini adalah salahnya. Sementara itu, Kenny yang belum tahu kalau sekarang ia adalah anak yatim piatu terbangun di rumah ia berlindung dan mendengar suara Jim di luar. There's enough food here to feed everybody in the entire town. Ternyata sebelumnya Jim memeriksa tempat di sekitar sana dan menemukan banyak sayuran yang berbaris seolah seseorang menanamnya. Sayuran ini cukup banyak dan cukup untuk memberi makan seluruh desa. Di sana juga ada danau besar yang mungkin terdapat ikan di dalamnya. Dengan pengetahuan ini, mungkin hal ini bisa menyelesaikan krisis makanan di desa. Kembali ke desa, Sarah pergi ke klinik namun Christy tidak suka Sarah ada di sini setelah apa yang ia lakukan. Namun Sarah kesini untuk memberitahu Christy kalau ibu Kenny meninggal mengingat Christy dan Kenny sangat dekat. Karena lokasi klinik yang cukup jauh dari desa, Christy tidak tahu kejadian semalam. Sementara itu, Jet dan Boyd membawa mayat ibu Kenny dan tentunya orang-orang melihatnya dan membuat moral mereka semakin jatuh apalagi ditambah dengan krisis makanan yang terjadi. Tubuh ibu Kenny akan disimpan di gereja untuk sementara ditambah saat ini salju sudah mulai turun di desa. Boyd ingin ibu Kenny dikubur di lubang yang sama bersama suaminya. Jet bertanya jika Boyd dan ibu Kenny bersama monster di dalam lumbung, kenapa hanya ibu Kenny yang dibunuh? Boyd juga tidak mengerti kenapa, namun monster itu memilih untuk memaksa Boyd melihat ibu Kenny dimakan. Menurut kalian, lebih sakit mana dimakan monster atau dipaksa melihat orang yang kalian kenal dimakan monster? Saat Boyd keluar gereja, orang-orang juga terus memandanginya dengan tatapan aneh karena tentunya mereka memiliki pertanyaan yang sama dengan Jet. Apalagi hal ini baru pertama kali terjadi. Tak lama kemudian, Donna yang baru mendengar berita ini menemui Boyd di kantor sheriff. Sementara itu, Ethan yang sangat dekat dengan ibu Kenny tentu sangat sedih mendengar berita kematiannya sementara Julie mencoba menghiburnya. Tak lama kemudian, Victor datang membawa barang-barangnya karena ia harus pergi ke suatu tempat. She's dead, Ethan! People die here! Ia tidak memberitahu kemana atau apa yang akan ia lakukan, namun sepertinya Victor tahu sesuatu. Kembali ke tempat Boyd. Boyd menjelaskan kejadian semalam pada Donna yang tinggal di rumah koloni yang jauh dari desa sehingga ia tentunya tidak tahu kejadian semalam. Boyd berpikir monster ini memancingnya dengan melepaskan hewan ternak dan menunggu hingga berhasil menangkap ibu Kenny. Was it worth it? Risking everyone's lives for what? An extra goat, a cow? Donna berpikir kalau yang dilakukan Boyd salah karena ia berusaha menyelamatkan hewan ternak dan karena itulah ibu Kenny meninggal. Tentu Boyd membantah dan berkata kalau ia tidak punya pilihan lain. Sebelumnya Donna keras kepala untuk menyembelih hewan untuk dimakan dan sekarang ia berkata kalau seolah hewan itu tidak penting. Tentu Donna sadar kalau yang ia katakan salah seolah ia menyalahkan semua kejadian ini pada Boyd. Boyd memiliki banyak tanggung jawab seolah semua yang terjadi di desa ini adalah tanggung jawabnya. Ini adalah salah satu cara tempat ini untuk menghancurkan mental orang-orang dan membuat mereka terpecah belah.
Di tempat lain, Fatima yang hamil terus muntah apalagi di pagi hari. Ia sering mengunci diri di kamar mandi dan Elis yang khawatir ingin mereka menemui Kristi untuk memeriksa keadaannya. Fatima berpikir itu tidak perlu, namun saat mengaca kali ini ia meludah dengan darah. Ternyata salah satu gigi Fatima copot dengan sangat mudah. Melihat ini, Fatima setuju untuk berkonsultasi pada Kristi. Tak lama kemudian, Fatima dan Elis ke klinik untuk menemui Kristi. Namun saat ini, Kristi sedang di desa setelah mendengar berita ibu Kenny yang meninggal. Di klinik hanya ada Mariel yang bersedia memeriksa Fatima karena ia juga seorang perawat. Awalnya Elis ragu karena lebih memilih diperiksa Kristi, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Mariel memeriksa Fatima dan ternyata selama 4 hari terakhir Fatima tidak bisa tidur dan makan. Bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena makanan apapun yang Fatima makan membuatnya muntah. Bahkan hanya mencium bau makanannya bisa membuatnya mual. Mariel berpikir kalau keadaan Fatima baik-baik saja dan yang perlu ia lakukan hanyalah beristirahat dan mencoba untuk makan. Karena jangankan sedang hamil, sedang sehat saja kalau gak makan 4 hari ya pasti sakit lah ya. Namun sejauh pemeriksaan Mariel, bayi di kandungan Fatima baik-baik saja. Kemudian Fatima dan Elis sudah sampai di rumah koloni. Fatima meminta Elis untuk memeriksa Boyd karena tentunya saat ini kondisi Boyd sedang buruk sementara Fatima hanya perlu beristirahat. Walau sempat ragu, Elis pergi ke desa untuk memeriksa ayahnya. Setelah Elis pergi, Fatima melihat warga koloni yang sedang mencoba merubah tanaman yang busuk menjadi kompos. Saat sendirian, Fatima yang penasaran mencium tanaman busuk ini, namun anehnya ia tidak merasa tanaman ini bau. Ia mencoba memakannya dan ternyata bagi Fatima rasanya enak. Fatima yang tidak makan selama 4 hari kini bisa makan dengan lahap. Sepertinya tanaman ini busuk dengan sengaja karena sepertinya Fatima hanya bisa makan makanan busuk yang mungkin bayi di kandungan Fatima bukanlah manusia normal. Atau malah mungkin bukan manusia sama sekali. Di tempat lain, Kristi menemui Boyd yang sedang melamun. Kristi menenangkan Boyd kalau kematian ibu Kenny bukanlah salahnya. Apa yang Boyd lakukan adalah hal terbaik yang bisa Boyd pikirkan di waktu yang singkat dan tidak akan ada orang yang menyalahkannya. Di saat yang sama, Kenny dan Jim kembali ke desa untuk memberitahu sayuran yang mereka temukan. Tentu Kenny dan Jim sangat senang karena mereka membawa kabar baik, namun mereka bingung kenapa warga melihatnya dengan tatapan aneh. Boyd dan Christy mendekati mereka dan memberitahu kalau ibu Kenny telah meninggal. Kenny tidak melakukan apapun dan hanya ingin waktu untuk sendirian. Kenny ke restoran dan Christy mengejarnya untuk menenangkannya, namun seperti yang Kenny bilang, ia hanya perlu waktu untuk sendiri. Christy memberitahu kalau saat ini ibu Kenny ada di gereja dan ia memerlukan waktu sebelum bisa melihat ibunya. Setelah melihat keadaan ayahnya, membuat Kenny berubah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Ia pikir hal yang sama juga akan terjadi jika ia melihat ibunya dalam keadaan yang mengenaskan. Sehingga Kenny meminta Christy apakah ia bisa setidaknya membuat kondisi ibu Kenny tidak terlalu buruk sebelum ia melihatnya. Dan tentunya Christy mengiyakan permintaan Kenny ini. Setelah Christy pergi, Kenny masih menunggu di restoran. Namun tiba-tiba radio berbunyi menyanyikan lagu Celebration dari Kool and the Gang. Tentu mendengar ini, Kenny sadar kalau ini adalah bentuk ejekan atas kesedihannya. Kenny tidak bisa mematikan radio ini sehingga ia menghancurkannya secara paksa. Di tempat lain, Jim pulang dan saat ini hanya ada Julie di rumah. Julie muak dengan ayahnya yang pergi ke hutan karena semalam Ethan hampir saja mati. Julie sudah menerima kalau kemungkinan ibunya meninggal memang lebih besar sementara Jim masih berharap. Julie tidak suka Jim terus mengejar Tabitha dan meninggalkan Ethan sehingga Julie harus menggantikannya melindungi Ethan. Beberapa tahun yang lalu, saat anak terkecil Jim dan Tabitha yang bernama Thomas meninggal, membuat hubungan mereka memburuk sehingga Julie menggantikan tugas mereka merawat Ethan. Saat itu usia Julie masih 15 tahun dan ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Sementara itu, Christy sudah berada di gereja tempat mayat ibu Kenny berada. Jed juga ada di sana menemaninya karena ibu Kenny sangat baik padanya. Christy berkata kalau ia diminta Kenny untuk mendandani ibu Kenny dan meminta bantuan Jed. Saat membersihkan noda darah di saat yang sama, Sarah datang. Ia membawa sebuah pakaian yang ibu Kenny sukai dan ia pernah berkata kalau ia bisa pergi dari desa maka pakaian inilah yang akan ia pakai. Tahu kalau kesempatan itu sudah hilang, Sarah berpikir kalau sebaiknya ibu Kenny dimakamkan memakai pakaian ini. Di tempat lain, Kenny mengisi botol dengan alkohol.
Di saat yang sama, Boyd menemuinya dan bertanya apa yang akan ia lakukan dengan alkohol itu. Kenny menjelaskan kalau ia akan membakar monster itu di dalam gua seperti yang dikatakan Tabitha dan Victor. Boyd tidak ingin Kenny pergi sendirian sehingga ia akan menemaninya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di lubang pintu masuk ke gua. Sebagai pengingat, Tabitha dan Victor pernah memasuki gua dan di sana mereka melihat banyak monster yang sedang tidur. Namun saat Jed memasukinya, ia tidak menemukan monster itu dan hanya menemukan anak kecil dan lambang yang sering ia lihat. Oho Chuguko Yigata Kochigela. Sebelum masuk, Boyd memberitahu kalau sebelum ibunya meninggal, ibu Kenny terus berkata sesuatu dalam bahasa Mandarin yang Boyd juga tidak tahu apa artinya. Namun Boyd selalu mengingatnya dan saat mengatakannya, Kenny mengerti maksudnya yang adalah ibu Kenny menitipkan Kenny pada Boyd. Mendengar ini, Kenny menangis dan memeluk Boyd dan mereka membatalkan rencana mereka untuk memasuki gua. Kemudian mereka pergi ke gereja di saat Christy dan Jed selesai mendandani ibu Kenny. Kini Kenny bisa melihat tubuh ibunya seolah ia mati secara natural dan bukan dimakan monster. Sementara itu, Julie menemui Sarah dan berterima kasih karena semalam ia sudah membantu menyelamatkannya dan Ethan. Julie menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu sesuatu terjadi padanya, Mariel dan Randall. Ia pikir itu adalah cara tempat ini untuk merasuki pikirannya dan ia tidak ingin menjadi seperti Sarah. Karena Julie tidak ingin menyakiti siapapun. Waktu berlalu, pemakaman untuk ibu Kenny telah dilakukan. Alice menanyakan keadaan ayahnya dan Boyd meminta Alice untuk membantunya menangkap salah satu monster hidup-hidup. Sementara Julie dan Ethan akan ke peternakan untuk memeriksa hewan ternak sehingga Jim sendirian di rumah. Saat di dalam rumah, Jim mendengar telepon rumah berbunyi. Hello. Dad? It's Thomas. Jim mengangkatnya dan ada anak kecil yang berkata kalau ia adalah Thomas, anak bungsu Jim dan Tabitha yang sudah meninggal. Sementara itu di dunia nyata, Tabitha tersadar di kursi meja ayah Victor setelah tidur semalaman. Ayah Victor yang bernama Henry memegang pistol karena waspada terhadap Tabitha. Ia menjelaskan kalau Tabitha tiba-tiba pingsan di depan rumah semalam sehingga ia membawa Tabitha ke dalam rumah. Henry bertanya bagaimana Tabitha memiliki kotak makan milik Victor. Tabitha mengenalkan diri dan menjelaskan kalau ia dan keluarganya terjebak di sebuah desa dan tidak bisa pergi dari desa itu dan di sanalah ia bertemu dengan Victor. Namun Henry tidak mempercayainya karena tentunya bagi orang normal cerita Tabitha terdengar mustahil. Namun Tabitha terus berkata kalau Victor masih hidup dan merupakan pria yang baik dan terjebak di sana bertahun-tahun. Namun Henry masih tidak mempercayainya dan ternyata ia sudah menelepon polisi yang akan datang dalam beberapa menit. Tentu Tabitha tidak ingin ditangkap polisi karena jika ia menceritakan kebenarannya maka ia akan dianggap gila dan malah akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Untuk membuktikan ia tidak berbohong, Tabitha meminta Henry mencari beritanya di internet. Henry menemukan berita keluarga Tabitha yang menghilang. Tabitha juga menyebutkan keluarga Boyd dan Kenny yang tentunya bisa dicari namun Henry masih tidak mempercayainya. Henry berpikir kalau artikel ini palsu walau ia tidak tahu bagaimana Tabitha melakukannya. Tabitha sebelumnya berkata tidak ada yang bisa pergi dari tempat itu, terus bagaimana Tabitha bisa kembali? Tabitha menjawab, ia pikir jika ia menyelamatkan anak yang dikurung di tower, maka ia bisa terbebas. Mendengar ini, Henry menyadari sesuatu yang membuatnya sedikit mempercayai Tabitha. Di saat yang sama, polisi sudah sampai. Henry berubah pikiran dan meminta polisi untuk pergi karena ia salah telah memanggil polisi karena berpikir ada yang menyusup ke rumahnya. Setelah polisi pergi, Henry menjelaskan kalau ia membeli pistol ini sekitar 40 tahun yang lalu beberapa tahun setelah keluarganya menghilang. Pasti banyak dari kalian yang berpikir kalau Victor terlihat lebih tua dari Henry. Kalau berdasarkan informasi yang ada, Victor menghilang sekitar 40 tahun yang lalu. Yang artinya sekarang Victor berusia 50-an dan Henry sekitar 70 hingga 80-an. Mungkin Henry emang awet muda sementara Victor yang sering stres tinggal sendirian di desa malah sebaliknya. Kembali ke cerita. Henry memberi Tabitha makanan seadanya. Henry menjelaskan sebelum menghilang istrinya berkata kalau ia sering mendengar suara aneh anak kecil yang meminta tolong karena dikurung di dalam tower. Karena itulah saat mendengar Tabitha mengatakan hal yang sama membuatnya ingin sedikit mempercayai Tabitha. Henry menunjukkan kamar Victor dan saudarinya yang masih Henry simpan seperti sebelum mereka menghilang.
Henry berkata kalau anak-anaknya adalah segalanya baginya sehingga ia ingin memastikan kalau Tabitha tidak membohonginya. Tabitha menjawab kalau apa yang ia katakan adalah sebuah kebenaran. Ia pikir ia dikirim ke sini karena suatu alasan, namun ia tidak tahu apa. I think you're here for what's in the basement. Henry berpikir kalau Tabitha ke sini untuk apa yang ia simpan di basement. Henry membawa Tabitha ke basement dan menjelaskan kalau saat muda ia dan istrinya adalah hippie yang sering menggunakan narkoba dan hidup di jalanan. Namun mereka meninggalkan semua itu saat mengandung Victor. Suatu hari, di hari ulang tahun Henry yang ke-35, mereka ingin bernostalgia untuk mengulangi masa muda mereka untuk terakhir kalinya. Dan sejak saat itulah ibu Victor mulai mendengar dan melihat anak yang meminta tolong. Ibu Victor memiliki hobi melukis sehingga ia selalu melukis apa yang ia lihat. Istri Henry menjelaskan kalau ada anak yang terjebak di sebuah tower di suatu tempat. Tempat ini bisa ditemukan tanpa sengaja dimanapun dan tidak bisa dicari. Saat sampai di tempat ini, tak ada satupun yang bisa pergi. Ia berpikir ia adalah orang yang terpilih untuk menyelamatkan anak-anak itu, namun ia gagal dan sepertinya tugas itu kini menjadi milik Tabitha. Kini mari kita bahas satu persatu lukisan yang digambar Ibu Victor. Yang pertama adalah anak kecil menakutkan yang juga pernah Tabitha lihat. Dan menurut kalian apakah gambar ini seperti pohon botol atau tidak? Ada juga lukisan restoran tempat orang desa makan, mercusuar tempat Tabitha didorong anak berpakaian putih. Di sana juga ada pria berpakaian seperti tentara jadul yang sebelumnya Jed lihat. Ada juga gambar gereja desa yang entah kenapa mengeluarkan cahaya. Dan tidak lupa di sana juga ada lukisan anak berpakaian putih. Itu adalah lukisan yang kita tahu. Sekarang kita bahas lukisan yang mungkin adalah petunjuk atas apa yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah perempuan atau anak perempuan yang sepertinya kepala mereka nempel. Ada juga lukisan yang sepertinya pria yang memakai pakaian jadul bangsawan Eropa dan memakai topi, apalagi lukisannya sepertinya ada 3. Sepertinya orang ini sudah pasti akan muncul kalau menurut Mimin. Sementara lukisan ini, kalian pikir apakah boneka yang sering Jed lihat atau bukan? Soalnya gambarnya jauh dan agak kurang jelas. Sementara lukisan ini sepertinya gambar hutan dan danau yang baru aja Jim dan Kenny temukan yang sepertinya akan berperan penting di season ketiga ini. Ada juga lukisan 2 orang yang berdiri yang Mimin gak tahu maksudnya tapi mungkin berhubungan dengan lukisan ini. Ada juga lukisan super seram yang sepertinya adalah monster atau korban tapi yang pasti menyeramkan. Ada juga pria berpakaian kuning yang seingat Mimin belum pernah Mimin lihat. Di sana juga ada lukisan anak-anak yang sedang bermain yang sepertinya anak inilah yang harus diselamatkan. Ada juga gambar yang sepertinya sengaja ditunjukin tapi dihalang-halangi. Lukisan ini menggambarkan seperti monster besar bermata satu yang sepertinya mengeluarkan api yang menyerang anak-anak. Sementara itu, ada juga lukisan pohon dengan lubang yang tidak memiliki daun padahal pohon di sekitarnya memiliki daun yang artinya bukan musim gugur. Di samping pohon itu juga ada gambar seorang pria. Sejauh ini, lukisan ini adalah tempat dengan petunjuk paling banyak di series ini. Walau memiliki banyak petunjuk, namun yang muncul malah lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan dengan begitu, episode kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Walau baru 2 episode, tapi Mimin pikir season ketiga ini punya potensi menjadi jauh lebih baik dari season pertama dan kedua. Di episode kedua ini ditunjukkan petunjuk misteri paling banyak yang bisa kita gali walau masih butuh waktu untuk memahaminya. Mimin suka banget episode kedua ini, jadi Mimin kasih rating 10/10. Kini kita masuk ke sesi baru khusus series From, yaitu sesi teori. Teori ini gak Mimin buat sendiri, tapi Mimin riset di Reddit buat kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah di episode kali ini kita ditunjukkan berita tentang keluarga Tabitha yang menghilang di internet. Namun di berita itu ada iklan perusahaan ekspedisi bernama Rendezmove. Rendezmove pernah terlihat di series ini seperti di mobil trailer Boyd yang digunakan saat terjebak, dan juga katanya ada di kalender di kamar Donna. Menurut kalian, apakah ini petunjuk atau hanya kebetulan aja? Teori kedua adalah Julie bakal bunuh Ethan. Ada 5 tanda kalau hal ini bisa terjadi. Pertama, Julie marah pada ayahnya karena meninggalkan Ethan untuk dijaga olehnya. Yang kedua, Julie berkata pada Sarah kalau tempat ini seolah sedang merasuki pikirannya dan Julie tidak ingin seperti Sarah. Sebagai pengingat, di season pertama Sarah pernah mencoba membunuh Ethan namun gagal dan malah membunuh adiknya sendiri.
Yang ketiga, di akhir episode kedua, Ethan dan Julie pergi berdua ke peternakan yang merupakan tempat Sarah mencoba membunuh Ethan sebelumnya. Dan yang keempat adalah kemungkinan orang yang mengaku sebagai Thomas yang menelepon Jim meneleponnya untuk memberitahu kejadian ini. Dan yang terakhir adalah kemungkinan di fase produksi. Series ini sudah berjalan selama 3 tahun dan Ethan sudah tumbuh jauh dari season pertama. Sehingga Ethan sulit dikenali sebagai anak kecil dari season pertama. Padahal di dalam series ini, Ethan dan keluarganya baru terjebak selama beberapa bulan. Sehingga penulis series ini memilih untuk membunuh Ethan untuk kepentingan cerita. Menurut kalian teori ini masuk akal gak? Teori yang ketiga adalah akan ada lagi orang yang terjebak. Sepertinya ada peraturan jika ada yang mati maka akan digantikan oleh orang lain. Seperti saat monster menyerang rumah koloni dan membunuh banyak orang di sana. Tak lama kemudian, sebuah bis terjebak yang merupakan jumlah orang terbanyak yang pernah terjebak dan merupakan orang terakhir yang pernah terjebak. Sepertinya di season ini akan ada setidaknya beberapa orang yang terjebak lagi. Dan teori keempat, sepertinya patung menyeramkan yang Jim dan Kenny temukan berkaitan dengan anak menyeramkan yang sering Tabitha lihat karena mereka memiliki posisi luka yang sama. Namun entah apakah ini adalah tengkorak mereka, namun menurut Mimin sepertinya sih bukan. Apa menurut kalian dari 4 teori yang Mimin cari dari Reddit ini, apa kalian setuju atau tidak? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.